Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Fanoviana dengan NPM 241501037. Saya dari Departemen PPD, Divisi Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja analisis study case saya pada orientasi pengurus, yaitu study case PKBM Amandemen Kaderisasi. Yang pertama itu ada identifikasi kebijakan. Jadi, studi kasus ini berfokus pada kebijakan berupa amandemen terhadap sistem kaderisasi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung, di mana kebijakan tersebut dirancang untuk mewujudkan pelaksanaan kaderisasi organisasi mahasiswa yang lebih tertata, metodis, serta selaras dengan regulasi yang berlaku di lingkungan universitas. Untuk ruang lingkup kebijakan ini mencakup berbagai aspek, antara lain yaitu prosedur pelaksanaan kaderisasi, hak serta kewajiban peserta, ketentuan bagi panitia dan narasumber, standar etika, tata cara pemberian sanksi, dan kewajiban mengimplementasikan pedoman LKMM PRATD maupun LKMMTD. Di samping itu, kebijakan ini turut mengharuskan setiap organisasi kemahasiswaan untuk menyusun dokumen buku panduan kaderisasi sebagai acuan resmi dan penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan kaderisasi. Baik, yang kedua itu ada tinjauan dampak kegiatan, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya sendiri, yang pertama itu memberikan ke organisasi kerangka kaderisasi yang lebih terstruktur dan memiliki arah yang jelas. Untuk yang kedua, yaitu meminimalisir potensi terjadinya kekerasan, intimidasi, maupun tindakan perpeloncongan dalam proses kaderisasi. Untuk yang ketiga, yaitu melindungi hak-hak peserta kaderisasi agar senantiasa memperoleh perlakuan yang adil dan menghormati martabat manusia. Untuk yang keempat, yaitu mendorong profesionalisme dalam pelaksanaan kaderisasi melalui adanya regulasi, mekanisme evaluasi, dan sistem pengawasan yang terstandarisasi. Untuk yang kelima, yaitu tuh menjamin kesinambungan organisasi karena kaderisasi dijalankan secara terencana dan berkesinambungan. Lalu yang terakhir itu adalah memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab bagi panitia, narasumber, mentor, serta pengurus organisasi. Untuk dampak negatifnya sendiri, yaitu yang pertama, organisasi kemahasiswaan dituntut untuk menyelesaikan sistem kaderisasi yang sudah berjalan dengan ketentuan baru yang lebih ketat dan secara bertahap. Untuk yang kedua, yaitu pengelolaan administrasi kegiatan menjadi lebih rumit karena diwajibkan untuk melampirkan compliance matrix, buku panduan, laporan evaluasi, dan berbagai dokumen pendukung lainnya. Untuk yang ketiga, beberapa tradisi kaderisasi yang telah lama berjalan kemungkinan tidak dapat dipertahankan karena berbenturan dengan prinsip anti kekerasan dan kode etik yang berlaku. Untuk dampak negatif yang terakhir yaitu diperlukan koordinasi yang lebih intensif dan dengan pihak pembina organisasi maupun pihak fakultas terkait. Terus selanjutnya itu ada penilaian efektivitas. Yang pertama itu membuat regulasi yang komprehensif dan terperinci terkait tata cara pelaksanaan kaderisasi, lalu dilengkapi dengan sistem pemantauan dan mekanisme evaluasi yang terstruktur, lalu mengutamakan nilai-nilai eduktif, kebersamaan, serta prinsip anti kekerasan sebagai landasan utama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terdapat kesesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi. Pada dasarnya, kebijakan ini tidak bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya, sebagaimana tercermin dari hal-hal berikut. Yang pertama itu merujuk pada SK Mendikbud nomor 155 tahun 1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan. Yang kedua yaitu berlandaskan pada statuta Universitas Lampung sebagai acuan normatif. Yang ketiga itu mengacu pada peraturan rektor Universitas Lampung yang berlaku.
Untuk yang keempat, menyelaraskan sistem kaderisasi dengan paduan resmi LKMM dari Kemendikbudristek. Dan yang terakhir yaitu menekankan prinsip anti kekerasan, standar etika, serta perlindungan terhadap hak-hak mahasiswa. Untuk sikap dan langkah strategis organisasi mahasiswa, yaitu yang pertama, menyesuaikan sistem kaderisasi internal secara bertahap dan terencana sesuai dengan ketentuan yang baru. Lalu menyusun buku panduan kaderisasi yang komprehensif, komunikatif, dan mudah dipahami oleh seluruh peserta. Yang ketiga itu menyelenggarakan pelatihan bagi panitia dan mentor mengenai etika kaderisasi serta praktik komunikasi dan konstruktif dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu terdapat kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa amandemen PKBM Kaderisasi Fakultas Teknik Universitas Lampung merupakan sebuah regulasi yang bertujuan membangun ekosistem kaderisasi yang lebih aman, terorganisir, berorientasi pendidikan, dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Kebijakan ini memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas organisasi kemahasiswaan dengan cara memperjelas mekanisme pelaksanaan kaderisasi, sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Meskipun proses pengolahan administrasi yang menghadirkan sejumlah tantangan tersendiri, kebijakan ini tetap dianggap relevan dan efektif dalam mewujudkan lingkungan organisasi yang lebih profesional dan kondusif. Oleh karena itu, sudah sepatutnya seluruh organisasi mahasiswa mendukung dan mengimplementasikan kebijakan ini dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab demi tercapainya tujuan kaderisasi secara menyeluruh dan maksimal. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.